Kejadian yang saat ini tuh sudah saya kasih tahu, beberapa tahun yang akan datang bakal terjadi seperti ini. Dari beberapa tahun saya kan ngomong dari atas langsung turun ke bawah. Jadi kalau di sawah tuh kan ada namanya terasiring ya, turun begini. Nah kalau sekarang kan nggak, dari atas langsung ke bawah. Berarti yang tengah-tengah gimana? Yang tengah-tengah kosong. Berarti yang bekerja di tengah tuh tidak kebagian kue. Namanya itu kue ekonomi. Kayak contohnya sekarang ada krisis atau macam-macam, bahan bakar naik, bahan baku juga naik. Yang di dalam apa yang terjadi? Satu-satunya fafiru ilallah, akan kembali kepada Allah itu. Yang namanya materi saya tidak percaya, uang tidak percaya. Tapi semua itu saya bungkus yang namanya rezeki. Kan kalau kita hanya memikirkan ekonomi saja kan susah. Ekonomi tidak memihak kepada orang-orang kita gitu. Apalagi hidup di kota besar kan, hidup di kota kecil kadang agak merosot juga gitu. Jadi biar kamu bisa bertahan ya di dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit masih bisa survive gitu ya, maka pilihlah jalur langit maksudnya. Yang ada di sini ada nggak yang rizkinya, ekonominya terus menanjak? Ada nggak? Pasang surut kan, kadang ada yang di PHK, kadang ada yang bangkrut, ada. Itu kenapa seperti itu? Tapi ada bagian lain yang terus menanjak. Seongke melolo itu ada yang seperti itu. Apa yang salah? Sistem di dalam apa di luar? Kejadian yang saat ini tuh sudah saya kasih tahu, beberapa tahun yang akan datang bakal terjadi seperti ini. Dari beberapa tahun saya kan ngomong dari atas langsung turun ke bawah. Jadi kalau di sawah tuh kan ada namanya terasiring ya, turun begini. Nah kalau sekarang kan nggak, dari atas langsung ke bawah. Berarti yang tengah-tengah gimana? Yang tengah-tengah kosong. Berarti yang bekerja di tengah tuh tidak kebagian kue. Namanya itu kue ekonomi. Itu sistem yang di luar. Dan itu sudah saya persiapkan sebenarnya. Sistem yang di dalam itu seperti apa, asal orang bisa mengikutinya. Kalau masih ada yang turun kemudian tidak stabil, biasanya ada yang salah. Memang kita tidak bisa mengendalikan yang ada di luar, susah kita. Jadi kayak kemarin ada kejadian perang di ujung sana, tiba-tiba kok berpengaruh ke sini. Itu kenapa? Karena kan ada rantai pasok yang itu tidak bisa terlepas dari hal itu. Khususnya yang masih jadi buruh, masih jadi karyawan ya, itu masih pengaruh, dia sangat pengaruh. Maka ada istilah jangan kedaro efisiensi. Apa artinya efisiensi? Efisiensi itu artinya pengiritan. Jadi orang yang tidak berguna di perusahaan akan dibuang dia. Atau istilah lain PHK atau efisiensi. Itu hasilnya pembuangan, sudah yang nggak perlu di-cut. Kecuali orang yang setia. Kalau istilah perusahaan namanya punya integritas. Mau dia bodoh, mau dia tidak pinter, asal setia masih dipertahankan. Karena orang-orang yang seperti ini yang akan berkontribusi terhadap perkembangan internal perusahaan atau organisasi. Nah, hal ini bukan terjadi di suatu perusahaan, di kelompok tertentu pasti akan dipakai ini. Nah, terus apa yang terjadi ketika misalkan ada perubahan di luar sistemnya? Pasti tidak akan menguntungkan untuk yang kecil-kecil. Akan pengaruh dia. Kecuali memang orang yang punya daya tahan, ekonominya kuat, dia wira swasta, tetap pengaruh tapi agak menurun secara omset, secara profit, itu seperti itu. Nah terus apa yang dilakukan dengan aktivitas ini? Apa? Pasti ada pengaruhnya. Karena sesungguhnya rezeki itu terkait sedikit dengan pekerjaan sebenarnya. Jadi pekerjaan itu hanya salah satu untuk mendapatkan rezeki, salah satu, bukan satu-satunya. Bagaimana kalau misalkan kayak contohnya sekarang ada krisis atau macam-macam, bahan bakar naik, bahan baku juga naik. Yang di dalam apa yang terjadi? Satu-satunya fafiru ilallah, akan kembali kepada Allah itu. Karena itu yang terkait dengan rezeki. Yang namanya materi saya tidak percaya, uang tidak percaya. Tapi semua itu saya bungkus yang namanya rezeki. Jadi rezeki itu bagian penguat agar apa? Ekonomi kita itu tetap tersambung secara vertikal.
Jadi rezeki itu banyak kan, bukan secara uang saja. Jadi meskipun kamu uangmu banyak, tapi ada faktor lain, pikiran tidak sehat, maka bisa jadi sakit kan. Itu faktor saja. Tapi sangat penting kalau itu diperuntukkan kepada amaliyah vertikal kita. Jadi orang yang sudah kosong hatinya, ketika melihat keadaan yang misalkan sudah naik semua ya pasti akan jatuh dia. Pasti mikir dia, itu kenapa kok saya bisa di PHK seperti ini, macam-macam. Apalagi tidak punya ketahanan spiritual, yang ada di dalam hati nggak punya ketahanan untuk mikir mau bekerja lagi, mau aktivitas lagi, mau menaikkan ekonomi lagi, itu akan susah karena sudah pikirannya lesu, putus harapan kan, mau kemana, sudah apa, timbul ketidakjelasan di dalam dirinya, dia mau melangkah kemana itu. Maka ada di dalam ayat itu, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi ini sebenarnya ayat peringatan. Jangan sampai kita menjadikan rizki yang Allah titipkan kepada kita untuk mendustakannya. Kan kalau kita hanya memikirkan ekonomi saja kan susah. Ekonomi tidak memihak kepada orang-orang kita gitu loh. Satu-satunya jalan yakin terhadap rizki itu. Apalagi hidup di kota besar kan. Hidup di kota kecil kadang agak merosot juga gitu. Jadi kan yang penting kalau sekarang ini kan fokusnya ke kebutuhan apa? Pangan ya. Jadi fokus ke pangan aja. Jangan banyak hutang kalau bisa. Kecuali hutang yang produktif, yang benar-benar sebagai hutang untuk menambah peningkatan terhadap usahanya. Jadi memang ini ke depan tidak sama lagi dengan keadaan yang sebelumnya, akan berubah ini. 2007, 8, 9 sampai 35. Apalagi orang yang malas-malasan udah akan terpuruk dia. Satu-satunya yang menghidupkan kita itu kita membuat kuat ya rezeki itu. Meskipun secara zahir pese kan ya, yang dicari pese, profit, keuntungan. Coba diyakini pertama tuh itu. Ada orang yang tahu apa yang ditekadkan hatimu, hanya kamu yang tahu. Karena sistem itu nggak memihak. Yang sudah jadi karyawan lama belum tentu aman loh. Karena penghasilan profit dari perusahaan itu menurun semua. Kalau hanya pekerjaan aja penghasilan rendah ya bisa. Cuman apa, memenuhi kebutuhan hidup seseorang belum tentu. Maka satu-satunya jalan sekebai cantelan kita yaitu sebenarnya yakini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kalau mau beri rezeki ya sudah diperuntukkan ke hal yang bagus. Jangan lupa zakatnya. Coba sisipkan 2,5%. Nah, harus nyaman metoro kan. Siapa tahu yang dari 2,5% itu menjadi penolong ketika abe itu susah. Menjadi kemudahan. Lebet kita menyisipkan sesuatu. Harus kocak amal. Dan ini tidak pengaruh terhadap krisis ekonomi. Sekocak amal itu. Selain posang benjer. Ini yang sangat berpengaruh untuk mempertahankan taraf hidup kita. Nah, jadi jangan sampai misalkan salah keadaan ekonomi malah amalnya juga akan menurun, jangan. Jadi kalau harus ditambahkan, karena itu ibaratnya abe sama torok tuh. Jadi dengan kita seperti ini ibarat kok metorok odi terhadap apa yang saya lakukan. Orang oleh itu menitipkan hidup saya, keberuntungan saya, khususnya saya terhadap amal soleh yang saya lakukan. Itu boleh. Jadi biar kamu bisa bertahan ya di dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit, maka apapun yang terjadi di eksternal, di luar kita itu tidak pengaruh. Masih bisa bertahan, masih bisa survive gitu ya. Maka pilihlah jalur langit maksudnya. Jalur menuju kepada yang maha tinggi. Gitu.